Selamat siang Pak Herman. Siang. Kami tim UKM Aufi dari Jakarta didampingi bapak-bapak pejabat dari pintu air, ibu juga dari pintu air, ingin mendapatkan bagian ilmu dari bapak yang dulu pernah perjuangkan seperti apa. Nah itu Pak, mohon kata Pak Vincent tadi kan proses tidak mengkhianati hasil. Silakan dijelaskan proses Bapak sampai sekarang bisa menjadi seperti ini. Pertama kali saya ini seorang sebagai petani, pekerja saya pertama kali saya gali pasir. Gali pasir, habis itu sekalian dengan saya ikut dengan burre memang kasih naik di orang. Itu di mana, Pak? Di atas, di sapu kebun. Nah, setelah itu saya ikut burre habis. Waktu itu saya lewat di depan kantornya pintu air. Saya kebetulan kerja dengan orang di situ. Bapak Eng, tetangga di pintu air. Nah, setelah itu saya ada lewat di situ, kebetulan saya juga lewat-lewat terus. Saya lihat orang keluar masuk di kantor situ, makanya saya juga sempat tanya di orang-orang sebelum pintu air itu, orang keluar masuk itu, setiap ada orang buat apa? Katanya ada simpan pinjam uang, kalau ada saham orang kasih kita pinjam. Makanya saya juga pertama kali ada simpan sedikit-sedikit, macam 100-200, kalau tiap hari dapat ya saya kasih masuk di simpulan. Setelah itu sampai 2014 itu saya ada pinjaman 5 juta. 5 juta itu mungkin saya ada angsur mungkin 4 atau 5 bulan kalau tidak salah. Bisa kasih lunas 5 juta, setelah itu saya ada pinjam lagi 175 juta. Saya ada beli mobilnya ini. Tapi waktu itu mobil ini hanya 154,5 juta. Habis itu 2014 sampai di 2012 saya kasih lunas. 2016 saya kasih lunas. Kasih lunas itu bulan tahun berikutnya 2017 saya ada pinjam lagi 225 juta. 225 juta saya beli lagi autonya ini yang di sebelah sini. Setelah itu 2017 itu mungkin sampai tahun kemarin nih saya kasih lunas. 2011 ini saya kasih lunas. 2019. Setelah itu baru-baru ini saya ada beli lagi rumah satu di bawah di Wairota ini 150 juta, itu hasil dari saya di kooperasi saya lunas. Baru saya ada uang sisa sedikit-sedikit, saya ada simpan, baru saya ada beli lagi rumah di bawah 150 juta. Itu yang kaitannya dengan koperasi pintu air. Iya, iya. Nah, kaitannya dengan pekerjaan Bapak sendiri dulunya seperti apa yang Bapak perjuangkan untuk kemudian gitu Pak? Dulu apa yang Bapak kerjakan? Saya dulu hanya pekerjaan saya pertama saya di toko dulu, kerja di toko. Kerja di toko itu, setelah itu saya pulang ke kampung ini. Habis sampai di sini baru saya ini punya istri toh, ambil istri ini. Ambil istri ini baru kami tinggal dengan orang tua di atas di Waluma. Hanya karena sapu istri ini juga tidak cocok dengan sapunya orang tua, makanya sop mama itu usir kami. Usir kami, habis kami ke sini, saya ini ada minta bambu dengan pelepah ini dari sapu ipa. Di kampung di atas di Nara. Setelah itu mereka bikin habis, saya bawa ke sini, sama sebenarnya pertama saya mau bikin rumah di sini memang hanya karena tanah ini kan bertanya sapu ipar di sebelah tidak mau kasih. Makanya saya ini ikut saja tuh supaya tetap aman. Makanya saya pindah ke sebelah, gali di sebelah, dia ada mama kecil yang tinggal ini. Saya gali di situ, saya bikin rata ini. Rata itu tempat miring tuh mau bikin rumah. Mungkin 1 minggu. 1 minggu habis. Baru saya minta sapu ipar-ipar ini datang kerjakan itu rumah. Habis itu baru saya ini mulai ikut di Burreit ini, baru kasih ikut Burreit habis baru ada ikut proyek lagi di Tanah Rawa. Di Tanah Rawa. Proyeknya proyek apa itu Pak? Itu proyeknya itu saya ikut dengan orang ini hanya
ikut buruh rate saja. Buruh rate ya. Buruh rate saja. Buruh rate lambat mikir saya. Buruh rate yang ikut truk itu kan ya. Kasih naik gestur. Iya. Dibayar kayak 50.000 kan. Iya, kayak yang di bawah tadi. Itu berapa lama menjadi buruh rate, Pak? Saya buruh itu sekitar setahun. Habis itu, saya belajar oleh sopir itu untuk kasih maju mundur oto ini tuh. Saya juga belajar sampai bisa. Jadi maju mundur aja ya? Maju mundur. Pernah nabrak enggak? Belum pernah. Itu enggak ketabrak. Berapa lama Bapak perjuangannya Bapak sampai berapa lama bisa mempunyai 2 mobil ini? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun sudah. Menjadi buruh rate-nya 7 tahun. Oh tidak, itu saya kerja di pintu air. Oh. Ikut masuk di pintu air tuh 2 tahun saya belum punya modal. Oh pernah ikut di pintu air? Masih simpan. Oh masih simpanan. Kerja sebagai buruh rate, Iya. terus nabungnya di pintu. Iya. Kerja di buruh rate, nabungnya di pintu air. Iya. Pertanyaannya kenapa nggak ditabung di bank, Pak? Kenapa? Soalnya kita di bank ini juga soalnya orang tiap hari kalau macam di bank kan beda dengan di pintu air. Soalnya di pintu air ini kadang macam ada bulan kita mau asurin kak uangnya kurang, itu orang langsung datang. Ini memang beda dengan di koperasi. Di koperasi ini kalau macam tidak kita bisa bayar bunganya saja. Kalau di bank beda. Bedanya kalau kita ada tunggakan macam barang begini orang bisa datang sekalian datang tarik memang. Kalau kita ada uang baik, kalau kita tidak ada uang langsung tarik. Beda di koperasi bisa kita bayar bunganya saja. Bapak keluarga sudah menjadi anggota koperasi pintu air semua? Yang lain belum. Yang lain belum. Bapak, Ibu, Sudah. anak-anak Anak baru satu. Baru satu. yang ikut. Iya. Wah, nanti anak pertama. bukan, nanti ditagih menjadi anggota nanti. Bapak bisa ceritakan kesulitan yang paling berat yang Bapak alami dalam kehidupan ini apa? Waktu pertama kali saya ada beli mobil ini mungkin selang 3 bulan. 3 mobil ini ada macet. Ada macet waktu itu. Ada macet, saya ada bawa ke bengkel ini. Ada 6 bengkel yang tidak bisa kerja. Dan waktu itu mobil saya bawa pulang ke rumah ini. Bawa pulang ke rumah ini. Di sini baru saya ini sendiri buka habis. Di bengkel ini tidak mungkin rusaknya di knalpot orang. Tidak mungkin orang periksa di knalpot kalau mobilnya rusak. Hanya karena mungkin mosial untuk saya. Dia punya brake-nya ini tertutup, makanya tenaga tidak ada. Ada mungkin 1 bulan lebih. Habis itu saya ada perbaiki ini, ada beli brospom baru di Makassar ini 7.500.000. 7.500.000 ongkos kerja semua. Saya biaya sekitar 14 mau masuk 17 juta. 14 sampai 15 juta waktu itu. Kebaran saya hanya di situ saja. Pertama kali saya pinjam 3 bulan. Makanya saya sampai ini telepon ada kasih tahu di siapa kakak ini. Saya dikasih tahu bilang, mobil ini saya ada bawa ke bengkel sudah 5-6 bengkel tapi orang tidak bisa kerja. Hanya bawa ke sini sampai di rumah ini baru saya sendiri yang kerjakan baru bisa. Bapak kan ini kan bisnisnya kan bisnis jasa ya. Ya. Menyewakan ke orang lain kan, ini kan tidak Bapak bawa sendiri ke semua kan, ada orang lain yang ikut kan. Baik, bagaimana menghitungnya Pak? Kalau macam ini kan saya ini pakai buruh pasti dibayar. Hitungannya 1 rate ini kalau macam kasih naik 1 rate di oto mereka dapat 50, itu hitungan pasir dengan batu. Beda dengan kerikil. Kerikil kalau macam 1 rate kita bayarnya 100. Kalau macam 1 hari saya bisa dapat 5 rate di kerikil. Bayar kasih orang 500. Belum lagi kita bayar kerikilnya atau kerikilnya juga kita pakai beli. Berapa itu? Sekarang 800. 1 rate. 1 rate. Jadi Bapak 1 hari keuntungannya berapa ratus ribu?
Sudah dikurangin bensin, untuk bayar bensin, tenaga, beli material yang pasir, kerikil dan sebagainya tadi. Satu hari bisa berapa ribu, Pak? Ratus ribu, Pak. Itu mungkin tergantung saja, soalnya muatan juga bukan setiap hari. Kadang ada musim sepinya juga, kadang musim ramai juga. Kalau macam musim sepi, 2-3 hari kan belum bisa dapat muatan. Kadang satu rehit. Kalau musim ramai, musim proyek itu mungkin pemasukan satu hari itu mungkin 1 juta saya bisa dapat. Satu hari 1 juta. Itu mungkin bisa. Itu musim proyek. Kalau 1 bulan pas musim proyek berarti bisa 30 juta dong ya? Sudah Iya. dikurangi bensin, tenaga dan sebagainya bersih 30 juta ya? Itu mungkin 30 juta mungkin belum bisa, soalnya ada pengeluaran lagi, kita belinya di ban, ada lagi alat-alat yang lainnya kita harus diganti. Nah, itu mungkin 20-an kita bisa dapat. Itu gaji direktur, Pak. Iya. Gaji direktur itu 1 bulan. Direktur yang mana? Ya direktur yang agak benar, yang agak begitu. Tapi itu kan 1 tahun hanya berapa bulan saja, hanya 3 bulan. Direktur operasi ya. Bapak ada kerjasama dengan lembaga, enggak, dengan perusahaan-perusahaan pemborong gitu? Ada. Sebagai pelanggan. Ya pelanggan. Menarik ya. Jadi kalau ini kenapa kehadiran saya ya sebagai pengurus pusat bidang humas dan promosi, dan saya hari ini bawa ini wartawan UKM Aufi UKM Aufi dari Jakarta. Jadi tujuannya untuk di lembaga pintu air ini kita mengunjungi 4 elemen masyarakat yang selama ini kami menjadi prioritas pelayanan pintu air terhadap 4 elemen itu, yaitu nelayan, tani, ternak, buruh. Nah, tujuannya untuk ya macam tadi ini kan berawal dari kumpul batu pasir, terus ini belajar oto dari tempat itu, terus kemudian memiliki kendaraan sendiri kan, ya semangat kerja keras itu tidak mengingkari hasil toh. Dan hasilnya ini luar biasa, dan ini sebenarnya tujuan kami hadir itu untuk Bapak memberi motivasi toh, dari hasil wawancara, hasil ngobrol kita hari ini kan, memberi motivasi kepada teman-teman lain. Ada yang hanya duduk saja inginkan hasil yang besar, tidak mungkin kok. Dan ini yang luar biasa, kami kunjungi beberapa tempat ini luar biasa, dan kemarin yang lumpuh itu juga luar biasa. Terus yang ini buruh kasar ini juga luar biasa. Kemudian kemarin kunjungi peternak babi sampai anaknya juga minat itu kedokteran ini hewan, karena hanya mau melanjutkan usaha ayahnya, itu juga menarik. Terus Nelayan. Ya, Nelayan. nah, nelayan itu kan kita yang mengurus koperasi ini kan orang-orang gunung toh, tidak tahu pekerjaan seorang nelayan seperti apa. Ternyata kemarin kami kunjungi juga luar biasa. Yang kami temukan itu nelayan yang benar-benar tradisional. Mereka ingin pendampingan. Terus tugas kami sebagai pengurus pendampingan seperti apa? Ya, kemarin ketika kita mendengar keluhan dari mereka, maka tugas kita untuk memfasilitasi, yaitu bina perikanan dengan pendidikan mereka di bidang itu, untuk sama-sama turun mendampingi mereka menjadi nelayan profesional, menjadi ini buruh yang profesional, menjadi ini petani yang profesional. Itu tugas daripada pintu air. Nah, dan itu kedepannya kita harapkan itu, sehingga barangkali ini motivasi dari Bapak Ibu sebagai anggota ini bisa memberikan spirit atau sebagai motivator buat teman-teman lain yang selama ini pasrah diri atau tidak mau bekerja menunjukkan hasil yang maksimal. Dan tadi sudah jelas ya proses awalnya itu buruh rate. Terus yang menarik itu ketika lalu lalang dan melihat di koperasi itu ada orang keluar masuk. Dia kan tidak mengerti saat itu toh. Itu apa? Oh, itu koperasi. Untuk apa? Oh, mereka simpan pinjam. Berarti ada niat baik dari yang bersangkutan. Saya kerja dapat rezeki. Saya menyimpannya kemana?
Iya toh, barangkali tempat ini layak dan itu kan dirasakan di alam. Terus kenapa tidak di ke bahan? Bahan itu kan bukan milik kita, yang disebut dengan nasabah, ya toh. Bahan kan disebut dengan nasabah, kalau di koperasi disebut anggota, ada perbedaan. Jadi kalau nasabah itu relasi bisnis, bukan pemilik. Kalau koperasi ini kan pemilik lembaga ini. Dan Bapak Herman ini paham, mengerti bahwa barangkali di tempat ini kemudian saya bisa mendapatkan sesuatu. Ternyata hasilnya sekarang kita dengar sendiri. Dan itu luar biasa. Saya sebagai pengurus Koperasi Pintu Air, saya beri apresiasi kepada Bapak dan kepada teman-teman Pintu Air yang mana-mana yang masih pasrah dengan hidup ini. Ini contoh nyata yang berbeda. Punya oto 2, rumah 2. Punya oto 2, Rumah usaha 2, sendiri, terus rumah 2, putra 2, putra 2, istri istri juga 2. 3. Oh, tidak tahu. Nggak, saya pikir mau dilanjutin, makanya itu yang terakhir aja gitu. Ternyata enggak. Jadi itu luar biasa. Ya, jadi kalau besok-besok mau pinjam lagi lebih dari itu, karena di koperasi ini kepercayaan. Bapak Herman sudah tanamkan kepercayaan terhadap lembaga. Lembaga tidak ada keraguan sedikit pun ketika Bapak Herman ingin membutuhkan modal, mau usaha, apalagi ada peluang apa yang mau butuhkan modal, itu siap. Tinggal itu. Ibu silakan Ibu. Apa ketika Bapak sudah menjadi pengusaha, sekarang menjadi pengusaha loh. Kalau dulu kan buruh rit. Jadi begini, Bapak kan dulu pekerja kasar. Sekarang sudah menjadi pengusaha gitu. Ibu mempunyai rasa apa terhadap Bapak misalnya? Semakin mencintai apa enggak? Semakin tinggi? Cerita. Sama ketemu itu dia menarik dari senyumnya, terus ini sudah bertarung susah di dan tola dan pulau tahu penjara. Dulu tuh dia pukul saya ini. Dia disalap di polisi. Dia oh ya itu kenapa? Tidak tahu saya itu Bisa ini malas kerja. Malas kerja ini. Baru saya ini dia malas kerja, saya tidak mau. Saya suruh dia kerja. Tapi kita ini susah begini, kau ingin kerja. Baru dia pukul saya, baru saya pergi di polisi, saya pelapor dia. Orang saya di polisi. Orang saya di sana. Tapi itu menarik, artinya begini, Ibu memberikan motivasi kepada suami untuk kerja keras. Iya. Ditolak kan? Iya. Ya udahlah laporin aja gitu. Tapi menarik, ini kan motivasi yang datang untuk kebutuhan sebenarnya pemenuhan kebutuhan. Iya. Silakan Bu cerita Bu. Saya ini suruh dia kerja, tapi kita ini orang susah begini, kau ini pengen pergi kerja sih. Baru saya tiap hari hanya pergi ini saja judi ini. Judi. Baru saya judi Baru saya paling kuat. tidak terima. Dia judi. Uang ditaruh saya ambil semua. Saya taruh uang, dia ambil semua, dia pergi main. Tapi itu dulu kan? Iya. Sekarang memberikan uang kan? Ini setelah keluar dari sel Pak, Iya. itu kira-kira perubahan sikap itu bagaimana? Sudah mulai rajin atau masih malas-malas? Dia rajin. Rajin ya? Iya. Tapi itu sebuah sikap untuk memberikan pelajaran kamu laki-laki harus lebih giat gitu. Lalu setelah sekarang, kondisi sekarang apa yang Ibu rasakan? Kalau dulu kan Ibu nyuruh kerja keras, sudah dilakukan. Sekarang saya senang. Hmm. Dia pengen kerja begini, hasil begini, saya senang. Saya rasa bersyukur. Iya. Judi tidak. Tidak lah. Dia main tapi ini tidak Kayak macam dulu lagi. Kalau tidak ada muatan baru Juga bukan main, dia rekreasi ke kafe, Iya. sedikit main ya. Terus setelah Ibu memberikan kalau tadi kan nyuruh kerja. Ibu memberikan nasihat apa kepada Pak Herman? Pak Herman kan? Iya. Ibu memberikan nasihat apa sebelum marah banget tadi? Saya nasihat dia ini, saya bilang ini kita ini orang susah ini, kau pergi kerja itu harus
Dia ikut. Dia ikut. Dan ternyata manjur ya sarannya ya. Kalau saran sudah dipenuhin, perubahan sudah dilakukan, lalu apa yang Ibu inginkan dari Pak Irwan lagi? Yang diinginkan lagi apa? Saran sudah dipenuhin, keinginan sudah dipenuhi, Rumah satu di sini, rumah satu di sana. apa loh yang Ibu Anak baru 2, mau tambah lagi. Ya hukum ya. Pas aku kesal. Untuk fokus di sekolah. Ya. Anak-anak sekolah. Iya. Anak-anak sekolahnya sekarang di mana, Bu? Yang anak pertama yang perempuan di Baktiarsa mau SMA. SMA. Iya. Yang satu, Yang keduanya itu SMP di ini. terus yang ketiga Yang ketiganya Masih SD. masih SD. Iya. Masih SD. Oh, terus kalau begitu Ibu Bapak, harapan Ibu Bapak kepada anak-anaknya akan menjadi seperti apa, Pak? Ya, tergantung dari kita orang tua tuh, kalau macam besok-besok, ya kita ini mau pingin anak jadi baik, Iya. tapi tergantung dari anak ini juga. Kalau macam anak-anak ini kita mau terima ikut, sama saja. Soalnya, ya kadang mereka juga, kalau yang perempuan ya agak baik, soalnya saya juga masih ada rencana supaya anak perempuan ini, tapi belum, waktunya belum. Nanti sekali-sekali dan saya di pintu air juga. Pokoknya dia sudah tamat ya mungkin bisa saya ke pintu air lagi, minta bantuan. Ibu silahkan memberikan masukan juga kepada kami supaya nanti bisa di-match seperti apa gitu. Sebagai petugas lapangan kan mengawalinya dari lapangan juga kan ya. Silakan Ibu. Tentang ini, tentang apa? semua? Tentang Khusus ini dulu. iya silakan saja Jadi ya. untuk Pak Herman ini dari awal memang seperti yang diceritakan tadi, dia lewat, kebetulan waktu itu kantornya masih di rumah saya, bukan di situ yang tadi ke atas sedikit, masih kontrak di situ. Dia setelah sore hari setelah bawa mobil itu, dia parkir di depan rumah, dia datang simpan sibuhan. Jadi kami lihat dia punya keaktifan menyimpan itu, Pak. Jadi pertama dia pinjam 5 juta, setelah itu kami lihat dia punya sibuhannya juga besar, dia punya simpanan juga bagus, keaktifan itu. Kami sarankan, kau ada usaha apa, lebih baik kau beli mobil sendiri daripada kau pergi kuli orang Cina. Nah, akhirnya setelah itu pertama juga dia takut, awalnya dia takut, tapi kami beri motivasi terus, lebih baik begini, usaha sendiri daripada di orang lain kau rajin begini, ini lebih baik kau usaha sendiri. Nah, akhirnya dia beli mobil yang pertama. Setelah itu sudah selesai pinjamannya, dia datang omong di saya, kakak saya mau pinjam lagi, saya mau beli lagi sebesar di Surabaya. Silakan, kau punya saham juga besar, sahamnya 88 lebih. Dia menerima ya, SAU yang simpanan terbesar di kaca Bukit India. SAU-nya juga besar, hampir 9-10, kamu berapa? Ya, 10 juta lebih. Ah, dia simpanan terbesar di kaca Bukit. Pernah terima insentif yang hadiah dari pintu biasa setiap pelat itu, Pak. Diminta itu dia. Tapi waktu itu dia malu, istri yang terima. Dia Ini hadiah yang tadi mukul. itu. Ya. Jadi waktu itu dia yang malu. Akhirnya mana Hermannya mana? Dia bilang kakak dia malu. Saya, biar sudah, kau yang terima. Akhirnya kami sama-sama Kanita terima tiap tahun tuh dia. Dia bilang ini kan hadiah, dulu kan saya pukul dia biar susah, jangan saya ngambil. Dan kami senang karena kami di Kepanti senang karena dia rajinnya menyimpan, orangnya juga tidak macam-macam. Kalau ada susah begini datang omong. Nah, seperti yang dia sampaikan, kalau memang tidak ada uang disampai hanya bayar bunga bisa, itu begitu. Nah, jadi banyak yang di cabang Kewas ini datang, banyak orang petani, peternak, buruh itu semua. Mereka masuk ke Bangkan, mereka di Bangkan harus orangnya ini memang tepat. Jadi kalau di pintu air mereka datang, kita rangkul mereka, kita selalu ketemu mereka, jadi mereka senang. Mereka kalau susah tidak bisa membayar, kami sarankan begini yang pokoknya tidak sekarang kalau posisi cabang Kewas sekarang anggotanya 7.077 posisi September. Ibu jabatannya di cabang sini apa, Bu? Ya, saya baru 1 bulan di sini di cabang Kewas sebagai ketua. Sebagai Ya, ketua. sebelumnya saya juga di sini. Tahun kemarin saya di Momere selama 1 tahun 2 bulan.
Nah, itu saya di sana untuk persiapan di Lokaria. Nah, tapi sekarang setelah di sana sudah ada penggantinya, saya kembali ke sini karena betul Bapak Ketua, Bapak yang di sana tadi sudah setengah hari sudah Bapak. Saya memang orang aslinya di sini. Jadi saya kembali ke sini baru 1 bulan. Boleh disebutkan nama lengkapnya? Oh ya, nama saya Gabriela Ayusta Inawisan. Gabriela Ayusta Inawisan. Ya, nama saya. Ibu bergabung di Pintu Air mulai kapan sebenarnya? Saya tahun 2007 dengan nomor buku saya 1903. Awalnya Pintu Air di Cabang Kewa itu kami, Pak. Ya. Ketertarikan Ibu menjadi, ini kan petugas lapangan dulu bukan? Ya. Kami dari awal langsung Jadi relevan dulu. dari relawan dulu. Iya. Ya. Kami kerja awal itu tidak ada gaji sama sekali. Tidak, kami kerja saja karena memang mungkin dasarnya sudah biasa bekerja untuk sukarela begitu. Jadi kami dari awal mesti tahun 2014 baru kami bekerja setiap hari. Sebelumnya Bapak Jana sudah minta tidak waktu itu hanya itu 2014 kantornya sudah mulai mau buka cabang, yang kantor itu baru mereka minta. Kalau sebelumnya kami unit, tapi kalau ada anggota meninggal, kalau kunjungan kemana kami selalu bersama-sama. Kami kerja tiap hari. Sebelum menjadi aktivis koperasi Pintu Air, apa dulu kegiatannya? Saya dulu di LSM, Apa saya itu? di Bethesda, di Jogja punya tuh Pak. Oh, di rumah sakit itu? Ya, saya di Bethesda. Oh, di sana. Ya. Pak Irman, Bapak mungkin punya pesan kepada anggota-anggota lain untuk seperti apa menjadi anggota Pintu Air, Pak? Biasa ada kasih tahu di sapu teman-teman macam sapu buru-buru ini. Ada yang sapu teman juga baru-baru dia ada kasih masuk di anggota Pintu Air, dia ada pinjaman juga. Itu saya yang kasih tahu. Sempur anak-anak tiap hari ikut saya tuh untuk kasih naik batu pasir ini. Ada 2 orang. Mereka juga ada anggota Pintu Air. Nah, Jadi anak buahnya sekarang berapa? Anak buahnya Bapak Irman berapa sekarang? sekarang 2 saja. Soalnya 1 mobil 2 orang. Tapi yang biasa ikut saya tuh mereka suka kasih masuk di Pintu Air. Nah, anggota saya. Terus harapan Bapak kepada anak buah yang menjadi anggota Pintu Air apa? Ada rencana mereka ada mau pertama kali kan orang kasih 5 juta. Rencana habis yang kedua ini persuahan sudah habis dia mau bikin rumah sapu buru ini. Ada rencananya begitu. Nah, dia juga ada simpan, kalau ada uang ada lebih sedikit dia ada pergi simpan, kasih masuk di sebuah. Iya kan 1 bulan Pak Irman kasih penghasilan berapa sih untuk suruh nyimpan itu kan kebutuhan hidup kan juga perlu. Iya. Tergantung dari pemasukan saja, kalau macam ada kebutuhan lain. Kadang mereka tidak bisa, kalau ada lebih sedikit mereka ada pergi simpan.